草津最高の浄水掃除。 Hai, kembali lagi bersama kami PT Indotara Persada di channel YouTube PT Indotara Persada. Perkenalkan, saya Andika Perdana Putra, Sales Divisi Industrial Refrigerant. Kali ini saya akan ngebahas dua unit yang ada di belakang saya ini. Yang pertama itu untuk mesin Ice Tube Tomori 5 ton, dan sebelah saya ini Kosatsu Reverse Osmosis. Tapi untuk kali ini saya nggak ngebahas ini sendirian. Nah, kali ini saya akan ngebahas dua unit ini bersama rekan saya, yaitu Bapak Yogi Pratama, ST. Silakan Pak Yogi. Selamat pagi Pak. Iya. Sehat kabarnya? Sehat Pak. Sehat. Nah, kali ini kita akan ngebahas untuk dua unit ini bersama Bapak Yogi, rekan saya. Untuk info lebih lanjut dan keseluruhan untuk unit ini, silakan tonton videonya sampai habis. Oke, kenapa sekarang saya bawa rekan saya Pak Yogi Pratama ini? Karena dua unit ini saling berhubungan untuk prosesnya. Kenapa harus menggunakan water treatment, dan mesin ice tube ini harus difungsikan bersama water treatment? Karena untuk mesin es ini, dia itu sebenarnya esnya itu harus yang siap konsumsi ya. Karena kan ini hasil esnya pun harus dipergunakan untuk bahan makanan, atau biasanya itu untuk yang berbau-bau kafe-kafe, hotel, restoran, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu saya membawa rekan saya untuk menjelaskan bagaimana sih prosesnya nanti si water treatment ini, atau dari sumber air masuk water treatment, baru masuk ke mesin es, baru hasil esnya itu menjadi kristal dan bening seperti yang ada di video ini. Kenapa sih Pak Yogi ini kita harus berhubungan nih sama water treatment? Apakah ada supaya airnya seperti apa? Apakah kan banyak nih orang yang nanya nih, kalau nggak pakai water treatment gimana sih Pak hasil esnya dan lain-lain? Coba mungkin Pak Yogi bisa jelasin ke pemirsa nih gimana sih kenapa harus menggunakan water treatment? Jadi kenapa direkomendasi mesin ini inputnya mesin RO? Karena kan ini outputnya untuk konsumsi Pak Dika. Jadi apa namanya, kalau untuk konsumsi kan kita harus perhatiin benar-benar untuk input si mesin ini kan harus bagus. Betul. Ya, di sini kita menyarankan untuk pakai mesin reverse osmosis Pak Dika. Oke. Jadi mesin reverse osmosis ini dia udah terdiri dari sand filternya, ada carbon filter, ada resin, baru ke membran RO dan UV. Oke. Di sini fungsinya itu untuk si sand filter dia menghilangkan pasir dan debu yang kasat mata, Pak. Oke. Kalau misalnya karbon, dia menghilangkan warna bau darasa. Lanjut ke resin ini dia menghilangkan, ini paling penting nih untuk mesin Tomori ini Pak, karena kalau misalnya si resin ini dia menurunkan atau soft water Pak untuk angka hardness-nya. Oke. Hardness-nya itu sering menyebut orang juga kapur, jadi kapurnya tinggi. Itu juga nggak boleh untuk masuk si mesin, karena lama-lama si mesin akan korosi dan bisa rusak Pak. Makanya dibutuhkan si mesin reverse osmosis ini untuk mensupport input air untuk kebutuhan mesin Tomori ini. Oke, seperti itu ya Pak. Itu apakah misalkan dari penggunaan, kalau misalkan kita tidak menggunakan water treatment ini, apakah dari hasil esnya itu akan berbentuk seperti kabur atau banyak lah? Kan kita sering menemukan untuk bentuk-bentuk es itu berbagai macam, ada yang bentuknya seperti kabut, dia agak gelap. Tapi kan kalau misalkan menggunakan RO ini, apakah nanti akan menjadi kristal bening seperti itu? Apa bagaimana Pak Yogi? Ya, benar sekali Pak Dika. Sesuai dengan namanya, outputnya ini kan es kristal ya. Betul. Kalau misalnya banyak orang yang misalnya kalau ada pertanyaan, Pak bisa nggak mesin Tomori ini langsung diinjekkan inputnya pump atau air tanah? Jawabannya bisa aja. Cuman kan balik lagi, pasarnya itu seperti apa? Apakah orang yang atau si user ini maunya pasarnya untuk kelas menengah ke atas atau gimana, mereka yang lebih paham. Cuman disarankan kenapa harus ada mesin reverse osmosis, karena untuk menjaga kualitas si output mesin es tube-nya ini Pak Dika, biar benar sesuai namanya, es kristal. Jadi bening, terus layak di minum, dicampur ke kopi dan segala macam, itu es tube-nya aman gitu. Jadi makanya disarankan menggunakan mesin reverse osmosis ini. Berarti para pemirsa
tadi udah jelas dari penjelasan Pak Yogi, karena untuk water treatment ini kita emang sangat berhubungan sekali dengan mesin ice industrial, tube industrial ini, karena emang fungsinya itu mencerahkan berarti ya, kayak membuat ice itu lebih kristal lagi dan tidak membuat ice itu kabur ya. Seperti bentuknya itu banyak ice tube itu yang rata-rata itu kadang bentuknya itu yang warnanya juga itu agak kabur atau tidak menjadi kristal. Makanya kami berdua pun sering menjelaskan untuk beberapa unit, 2 unit ini, karena emang harus digabungkan sebenarnya. Dan bukannya baik juga ya Pak Yogi ya untuk investasi jangka panjang ya, kalau misalkan dia mesinnya ini tuh, maksudnya kan kadang ada nih customer saya tuh suka bilang, Pak kalau misalkan pakai air bersih yang beli itu bisa kan Pak gitu. Tapi kan gimana tuh menurut Pak Yogi tuh kalau misalkan ada customer atau pemirsa sekalian yang saya nggak mau pakai water treatment deh, saya maunya beli air aja, kayak gimana tuh Pak menurut Bapak? Nah, pertanyaan yang bagus Pak Dika. Jadi si mesin reverse osmosis ini khususnya tipe IT3000CK ini, dia itu udah selain yang kita jelasin tadi dari pre-treatmentnya, dia ada membran RO juga Pak Dika. Membran RO dan UV. Nah, inputnya ini itu dari air tanah bisa diinjekkan atau dimasukkan, inputnya masuk ke mesin ini. Kalau misalnya lebih efisienan mana, beli air atau diolah sendiri? Jawabannya pasti lebih efisien untuk pengolahan air, karena untuk jangka panjangnya juga lebih bagus. Karena kalau misalnya mereka beli air dan segala macam, itu harganya kan lumayan tinggi Pak Dika. Iya betul. Nah, dan itu dan itu harus ditunggu dulu airnya. Kalau misalnya supportnya agak lama atau di proses perjalanan macet dan segala macam, akomodasinya terganggu, ya lebih baik kalau untuk jangka panjang dan untuk kapasitas produksi sih lebih amannya mereka menggunakan mesin reverse osmosis ini. Mesin reverse osmosis ini sendiri itu sangat layak digunakan untuk diminum juga Pak Dika. Selain input masuk ke es tube untuk membeningkan menjadi kristal, outputnya ini juga layak dikonsumsi tanpa dimasak, karena dia ada membran RO, dia itu mikronnya sampai 0,00001 mikron, atau ibaratkan rambut dibagi 1 juta Pak Dika. Jadi segitu halusnya. Jadi dan dia menurunkan angka TDS itu 95%. Dari TDS inputnya. Maka untuk si RO ini itu outputnya sudah bisa diminum tanpa dimasak. Jadi sangat layak digunakan untuk si mesin es tube ini untuk menjaga kualitas es tube-nya agar tetap kristal dan menjaga ketahanan mesinnya. Karena kalau misalnya yang masuk air tanah misalkan Pak Dika, korosi terus hardness-nya tinggi, besinya tinggi dan segala macam, ya otomatis akan merusak mesin. Betul. Karena investasi mesin Tomori atau mesin es tube ini kan kita sama-sama tahu harganya juga mahal. Makanya untuk memikirkan jangka panjang, kita menyarankan mesin ini disarankan menggunakan reverse osmosis untuk menjaga ketahanan pipa-pipa dari mesinnya dan segala macam gitu. Wah, mantap sekali penjelasan dari Pak Yogi. Gini, ada lagi pertanyaan biasanya. Saya tuh pengen banyak nanya nih ke Pak Yogi karena saya itu dan Pak Yogi ini sering berhubungan untuk water treatment dan mesin ice tube-nya. Gini Pak, kalau misalkan kan ini untuk reverse osmosis Kosatsu ini, IT3000CK ini, dia itu kapasitasnya berapa sih per hari itu? Karena kan untuk mesin ice tube yang 5 ton ini yang di belakang saya ini, dia itu sebenarnya untuk air itu 1:1. Tapi kalau misalkan dia 1:1 itu nanti ada pressure yang kurang untuk push air ke mesinnya, jadi akhirnya unitnya ini kurang air. Karena dia untuk prosesnya itu kan akan dari sumber air yang sudah di treatment, dari water treatment, dia akan masuk ke water tank ini, dia akan melakukan kondensasi atau pembekuan di pipa-pipa evaporator ini. Dia akan membeku. Setelah pipa-pipa evaporator ini mencetak air sampai suhu yang diinginkan, dia akan dipotong di atas dan akhirnya airnya keluar seperti itu. Nah, untuk kapasitas itu, untuk yang 5 ton ini biasanya saya berikan untuk estimasi itu sekitar 5.300 liter per hari. Nah, saya pengen tahu untuk water treatment ini apakah cocok untuk mesin ice tube 5 ton ini gitu Pak?
Ya, baik Pak Dika. Jadi apa namanya, khususnya sesuai namanya ya Pak. Betul. Ini IT 3000 CK. Artinya ini 3000 GPD Pak. Nah, 3000 GPD ini setara dengan 11 ton per hari. 11 meter kubik atau kalau dikonvertkan ke liter artinya 11.000 liter. Oke. Nah, tentu cocok untuk mensupport mesin ini untuk inputnya. Nah, kalau misalnya kenapa inputnya, kalau apakah dianjurkan inputnya lebih besar ketimbang apa namanya input dari Tomori? Betul. Lebih besar ketimbang sama untuk ukuran literannya. Iya. Kita menyarankan lebih besar lebih bagus Pak Dika. Kenapa? Karena ada apa namanya, ada cadangan air untuk mensupport si mesin ini. Nah, cadangan air ini juga bisa dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk project jangka panjang. Misalkan si user juga pengen membuka kebutuhan air minum Pak Dika. Output dari ini sisanya kan ini 11 ton Pak Dika. Nah, ini kan 5 ton. Ya otomatis kalau Pak Dika bilang 5.300, ya ini masih ada sisanya. Betul. Kurang lebih 5 tonan Pak Dika, Iya. 5,7 lah ya. Jadi yang 5,7 ini bisa ditampung untuk proses nantinya untuk si inputnya si Tomori, atau nanti bikin jalur untuk output air minum Pak Dika. Jadi nanti itu. bisa dibikin filling cup atau filling galon dan filling botol segala macam, itu bisnis jangka panjang. Kalau misalnya outputnya berlebih gitu. Nah, kalau keuntungan outputnya berlebih juga, kan ini dari output ini keluaran dari mesin RO ini kan ditampung Pak Dika. Betul. Ditampung menggunakan toran yang food grade tentunya. Oke. Nah, jadi dari toran yang food grade ini, misalkan ketika dia bekerja, dia juga nggak terlalu berat kerjanya Pak Dika, karena stok yang ada di input untuk masuk ke Tomori, dia akan selalu ready stock Pak, karena di sini dia bakal support air terus. Ketika si toren atau tandonnya kosong atau berkurang, dia langsung mengisi secara otomatis Pak Dika. Jadi stok untuk input masuk ke sini setiap saat itu ada cadangan. Oke. Jadi si mesin ini nggak mungkin kekurangan air dan lain-lain. Betul. Seperti itu, Jadi sangat aman Pak Dika, dan tampungannya itu disarankan yang food grade. Betul. Karena kualitas yang dihasilkan dari si reverse osmosis IT 3000 CK ini, dia adalah kualitas air minum Pak Dika. Oke. Jadi kalau misalnya untuk input ini ya sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, karena otomatis kan output si mesin ini, S-tube-nya itu pasti bakalan bagus Pak Dika. Wah, keren sekali. Berarti nih, yang saya simpulkan dari kedua unit tersebut ini, Bapak dan Ibu sekalian, para permisa sekalian yang ada di seluruh Indonesia ini, yang nonton channel PT YouTube Indotara ini, bisa dua usaha sekaligus. Betul ya Pak Yogi ya? Betul. Betul. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa jual ice kristalnya, dan yang kedua, Bapak Ibu pemirsa sekalian semua itu bisa jual air minum isi ulang juga ya? Atau Betul. yang kita lihat-lihat di pinggir jalan itu galon isi ulang, betul ya? Iya, Betul, Pak seperti itu Dika. bisa ya Pak ya? Cuman kalau misalnya ini outputnya sudah layak sekali untuk digunakan untuk air minum Pak Dika. Jadi apa namanya, kalau misalnya skalanya reverse osmosis lah orang menyebut air RO gitu, untuk kualitas minum. Jadi kalau misalnya di cabang outletnya untuk input masuk ke mesin S-tube, sama outputnya di cabang lagi untuk semesin filling galon atau filling botol, nah itu bisa. Tuh, mantep kan? Kurang bagus apa keuntungan pemirsa sekalian kalau misalkan beli dua unit ini sekaligus, daripada banyak yang nanya ke saya tuh, Pak, kalau misalkan kita beli air atau air yang sudah jadi, ya emang awalnya lebih enteng ya, maksudnya untuk awal emang kita ngeluarin sedikit, misalkan lumayan. Kalau untuk setahu saya, kalau untuk mesin satu tangki itu, satu mobil truk itu, dia itu hampir sekitar 800.000 sampai 1.200.000 itu untuk lumayan mahal Pak Dika. sekali pengisian itu lumayan mahal. Nah, kalau untuk awal-awal emang mungkin meringankan, tapi kalau misalkan untuk jangka panjang kan nggak mungkin pemirsa sekalian menggunakan unit ini itu hanya untuk setahun 2 tahun, tapi pasti untuk jangka panjang lebih panjang lagi. Ya kan, kita nggak mungkin dong usaha 2 tahun, setahun habis itu selesai, tidak. Nah, makanya disarankan, saya pun menyarankan untuk menggunakan water treatment karena bisa 2 kali sekaligus untuk 2 usaha. Satu untuk mesin es kristal ya, Bapak bisa jual
dan ibu bisa jual untuk es kristalnya, dan sekalian para pemirsa juga bisa menjual air isi ulang atau AMDK ya kita sebut ya, air minum dalam kemasan ya, air minum dalam kemasan. Nah, para pemirsa udah tahu nih keuntungan menggunakan ini dan mesin unit ice tube Tomori ini dan reverse osmosis Kosatsu ini. Nah, dua keuntungan tersebut itu bisa gimana sih Pak Yogi? Coba dijelaskin dua keuntungan tersebut tuh kayak gimana, dan maksudnya kalau misalkan pemirsa ini sekalian pada maksudnya pengen beli include langsung ini, apa aja sih keuntungan yang didapat gitu dari kita ini? Siap. Banyak sekali sih Pak Dika keuntungannya. Satu, kalau misalnya Pak Dika jelaskan tadi itu keuntungan output usahanya ya. Betul. Ya, misalkan dari es tube dapat, sama mesin air AMDK juga dapat. Iya. Karena dari sisa lebih dari output si mesin RO-nya itu bisa dimanfaatkan ke air isi ulang gitu. Betul. Nah, untuk kesehatan mesinnya juga perlu Pak Dika. Kesehatan mesin si Tomori yang es tube ini justru bakal lebih panjang lagi Pak Dika, karena yang masuk input untuk mesin Tomori ini itu adalah air layak minum Pak Dika, dan itu air RO. TDS-nya bisa menekan 95% dari TDS inputnya. Ya otomatis airnya lebih soft Pak Dika untuk input masuk ke si Tomori ini. Jadi sangat banyak keuntungan yang didapat dari output si Tomori, juga esnya semakin kristal, semakin bagus, dan kelasnya juga lebih mewah lah Pak Dika. Karena kan es kristal sesuai namanya ya masa butak gitu Pak. Jadi otomatis kalau bisa bagusnya kalau misalnya untuk bisnis jangka panjang ya nggak rugi sih Pak Dika untuk memiliki dua mesin ini. Karena kalau misalnya dihitungkan Pak Dika itu untuk ukuran 1 galon itu udah termasuk listrik, termasuk penggantian consumable part, semuanya itu hanya 1.000 rupiah per galonnya Pak Dika, 19 liter. Berarti menguntungkan sekali ya Pak ya kalau misalkan untuk usaha itu. Ya, jadi sangat efisien. Jadi dan ini rata-rata customer kita ya di Indotara yang sudah membeli dua mesin ini, otomatis dia bakalan bisnisnya itu makin merambat, makin lebih besar Pak Dika. Kenapa? Pasti. Karena dia beli dua mesin, dia juga dapat dua keuntungan output dari segi bisnis sama kesehatan mesin si Tomori ini. Oh iya, betul. Iya, jadi apa namanya? Jadi sangat disarankan kalau bisa ya emang sepaket dengan mesin Tomori ini gitu. Betul. Gitu Pak Dika. Oh, mantap sekali. Berarti nih kalau misalkan kita beli sepaket ini ya otomatis banyak banget keuntungannya Pak Yogi. Kayak dari misalkan dari keuntungan usaha, terus perawatan mesin jelas ya, pasti ya. Kalau misalkan kita menggunakan air yang apalagi keluarnya udah air RO, udah air yang sangat layak untuk diminum, pasti juga unitnya pun jadi lebih baik lagi dari segi performa, dan ketahanan unitnya pasti lebih bagus lagi ya. Biasanya kan kalau misalkan ada yang tidak menggunakan RO itu biasanya pipingnya itu, pipa-pipanya itu banyak kapur atau berkarat ya. Tapi kalau misalkan udah menggunakan RO ini kan sudah difiltrasi semuanya, dan akhirnya itu memperpanjang umur unit juga. Makanya sangat cocok sekali untuk investasi jangka panjang. Nah Pak Dika, saya juga sangat penasaran nih Pak dengan mesinnya Tomori ini ya. Ini es tube. Betul. Kurang lebih bagaimana ya Pak proses dia bekerja untuk menghasilkan es kristal atau es tube tersebut? Oke, jadi gini Pak Yogi, saya jelasin ya. Karena tadi Pak Yogi sudah menyebutkan untuk sumber airnya dan prosesnya bagaimana, saya langsung aja nih, langsung masuk berarti. Nah, kalau misalkan para pemirsa penasaran, jadi kalau misalkan kita punya sebenarnya ada 3 doang, hanya ada 3 aja yang dibutuhkan untuk menjadi es kristal. Sumber air, listrik, dan mesin. Itu aja sebenarnya untuk pokok utamanya ya Pak ya. Jadi kayak misalkan kita punya sumber air, habis itu kita punya mesin water treatment yang dari Pak Yogi ini. Dari water treatment, nanti dia akan dipompa ke mesin unit ice tube ini. Nah, di pompa ini dia akan ditampung dulu nih Pak. Ditampung dulu di water tank ini Pak. Di water tank akan ditampung sampai pressure-nya cukup. Jadi saat pressure-nya sudah baik, itu dia langsung dioper ke atas. Untuk di evaporator ini akan diproses menjadi pembekuan di piping evaporatornya itu, dan akhirnya nanti dia dipotong gitu sampai setelah si evaporator ini si esnya ini tercetak gitu di dalam evaporator, dia akan membeku. Setelah membeku itu dia akan di cutting sama cutting pisau yang ada di dalam evap ini.
Nah, setelah di cutting baru dia akan keluar jadi menjadi es kristal. Oleh sebab itu, kenapa sih banyak yang orang nanya nih, kok es saya nggak bening sih? Betul. Nah, kenapa es yang nggak bening? Ya, karena yang dipakai itu bukan air yang siap minum atau air yang konsumsi. Makanya saya itu sangat penasaran sekali dengan water treatment yang ini. Kita kan sering Pak ngobrol-ngobrol tentang water treatment nih, cuma saya nggak tahu nih prosesnya. Nah, akhirnya saya terjawab kenapa sih es itu banyak sekali. Kadang ada yang bolong tengahnya, tapi di dalamnya itu masih ada udara-udara atau ada kotor-kotoran yang bikin es itu jadi butak, tidak kristal. Nah, itu kan kualitasnya juga diperhatikan ya Pak. Iya, Biasanya betul. kualitas es itu, apalagi hotel-hotel ya, dia memilih kualitas es yang benar-benar kristal. Iya. Nah, oleh sebab itu banyak pengusaha es itu yang jatuh karena tidak memperhatikan quality dari esnya. Betul. Gitu Pak. Nah, kalau untuk prosesnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, kalau untuk mesinnya sendiri, dia itu kita yang sekarang ini ada yang kapasitas 5 ton, jadi saya membutuhkan kapasitas air yang besar yang tadi saya bilang itu seperti itu. Gitu paling Pak Yogi untuk prosesnya. Begitu ya Pak, menarik Iya, juga gitu, ya. Pak. Prosesnya Betul. juga termasuk higienis semua lah ya. Betul. Makanya benar yang Pak Dika bilang, banyak perusahaan atau pengusaha yang buka es tub ini gulung tikar dan segala macam itu karena nggak memikirkan kualitas outputnya. Betul Pak. Karena bayangkan saja sekarang Pak Dika, kalau misalnya saya biasanya ya, saya melihat orang menggunakan ada es balok, betul, untuk digunakan membuat es dan segala macam. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan itu tidak layak ya Pak. Tidak layak, kalau Pak. misalnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Betul sekali. Nah, makanya kalau misalnya sekarang ada pembaharuan yaitu es tub. Betul. Nah, dan es tub itu sangat modern sekali. Tentu dari si es tub itu juga dia tidak luput dari kualitas outputnya. Betul Pak. Karena itu buat digunakan di kopi dan segala macam gitu. Betul. Nah, makanya ya saya ada juga sih customer Pak yang memikirkan kualitas tentunya. Betul. Sampai sekarang dia awet Pak untuk proses usaha mesin es tubnya. Kenapa? Karena customer juga udah pintar sekali untuk melihat esnya kualitasnya bagaimana gitu. Betul. Kalau misalnya kualitasnya bagus dan baik dan tidak ada kendala, ya otomatis bisnisnya bakalan jalan terus dan jangka panjang Pak Dika. Betul gitu. Pak. Jadi kita ini memiliki hubungan gitu. Jadi kita nggak jual beli lepas ya Pak ya. Jadi kayak mungkin kalau misalkan mesin-mesin lain itu kadang tidak memperhatikan untuk jangka panjang quality dari outputnya. Betul. Tapi kan di sini kita berbeda, kita menjual untuk kita tidak hanya sekedar menjual, tapi kita akan menuntun bagaimana cara para pemirsa ini supaya bisnisnya selalu berkembang ke depannya. Betul. Oleh sebab itu kita tidak menjual beli lepas unit ini, kita akan pantau, kita akan fokus untuk memperbesar usahanya juga seperti itu. Dan ada juga yang untuk bisnis ini dari mulai es tub, water treatment itu di mana aja banyak Pak Dika. Betul. Cuman pertanyaannya apakah mereka memikirkan kualitas produknya atau hanya sekadar keluaran outputnya es tub itu sudah. Iya. Kalau di kita kan kita selalu memikirkan untuk kualitasnya ya Pak. Betul. Karena kalau misalnya khusus di mesin water treatment ini kita kan menggunakan part dan segala macamnya itu isiannya kualitasnya sangat dijaga Pak Dika. Iya, betul. Makanya kalau untuk membrannya sendiri yang menekan TDS hingga 95% itu kita menggunakan membran sheetnya Toray Pak. Toray itu made in Jepang. Jadi siapa sih yang nggak tahu produk Jepang Pak kualitasnya. Betul. Jadi memang kalau misalnya banyak orang Pak harga kok di luar sana lebih murah dan segala macam, ya hati-hati juga Pak Dika, karena kan di luar sana bisa dirakit sendiri dan segala macam, ya otomatis harga akan jauh lebih murah. Betul. Cuman apakah pertanyaannya apakah kualitasnya dijaga? Ya itu perlu, karena kita selalu menyarankan setelah dari mesin water treatment ini outputnya kalau bisa dibawakan ke lab PDAM, kalau nggak ke Sukovindo Pak Dika. Wow. Jadi di situ lebih transparasi, customer lebih melihat ini Permenkes dan segala macam itu udah sangat layak diminum. Nah, jadi ya kita bisa aja, kita juga punya lab sendiri Pak Dika. Labnya itu cuman ada hardness, TDS, pH dan segala macam. Dan bisa aja kita juga
bawa hasil output ini terus kita yang ngelepin, otomatis kan agak kurang gimana ya Pak Dika, karena Betul. kan kondisinya kita maunya eksternal lah. Betul. Jadi nggak ada apa intimidasi dan segala macam. Jadi harus kalau misalnya outputnya customer langsung bawa ke PDAM atau Skovindo, otomatis manipulasi data tidak akan terjadi Pak Dika. Betul, Pak. Jadi apa namanya, di situ udah tercantum parameter-parameter semuanya, dan customer juga bisa lihat. Kita menyarankan outputnya selalu dilabkan agar si customer juga tahu, oh memang benar nih kualitas outputnya itu layak minum gitu. Oh, gitu para pemirsa. Jadi kita tidak hanya menjual unit, tapi kita Betul. juga menjual kepercayaan pada pemirsa sekalian, supaya para pemirsa sekalian tuh kayak banyak, kayak misalkan ada yang menjual untuk outputnya, oke, ini saya teskan atau gimana seperti itu ya Pak ya. Kadang ada yang manipulasi data atau Betul, seperti apa. betul. Kalau kita nggak, silahkan Bapak Ibu sekalian semuanya itu silahkan cek sendiri. Betul. Ke Skovindo atau ke lab-lab yang PDAM. ada untuk pengecekan air itu, supaya ngelihat quality dari water treatment kita itu seperti apa. Betul. Nah, dari water treatment itu sudah, kalau misalkan dari mesin es itu juga sudah, semuanya pokoknya setiap mesin es yang ada di Indotara Persada ini, di PT Indotara Persada ini, kalau saya sebagai salesnya, saya selalu berhubungan dengan Bapak Yogi ini, water treatment ini, supaya kenapa sih, kadang juga benar kata Pak Yogi, kenapa sih harga kita di atas rata-rata, atau banyak pun customer kita ya Pak ya, yang ngomong, Pak ini harga kemahalan dan gimana. Nah, karena tadi kayak disebutin untuk quality dari misalkan Tora itu dari Jepang, atau kita atau mesin esnya kita menggunakan kompresor Bitzer by Jerman, seperti PLC-nya, terus seperti catnya dia udah dilapisin 3 lapisan jotun jadi menghindari karat. Jadi kita menjaga quality gitu loh. Kalau misalkan hukum di Indonesia pasti ada harga ada quality Pak, seperti itu ya, betul ya. Ada harga ada kualitas, ya, seperti itu. Nah, tergantung dari para pemirsa sekalian, mau unit yang jangka panjangnya baik-baik saja atau memilih yang unit yang tidak memiliki jangka panjang yang baik, seperti itu ya. Karena ini jangka panjang Pak Betul, Dika. jangka panjang, dan pasti Bapak Ibu sekalian pun, pemirsa semua pun setelah memiliki 1 unit ice tube dan 1 unit water treatment, itu kami jamin akan bertambah terus. Betul. Nah, banyak customer kita yang kayak gitu ya Pak ya. Kadang bermulai usaha dari 1 ton, 2 ton, tiba-tiba berapa bulan kemudian, Pak saya calling lagi ke saya, atau upgrade kapasitas menjadi 10 ton, 15 ton. Ya, betul. Berarti kan mereka sudah tahu pasarnya di mana. Betul. Dan banyak yang ngira juga Pak, jualan es tuh ini untungnya kecil katanya. Banyak yang ngira untungnya kecil, padahal nggak sekecil itu. Soalnya kalau misalkan kami telaah, saya punya analisa BEP-nya dan lain-lain, itu para pemirsa bisa langsung untuk analisa yang lain-lainnya itu bisa langsung menghubungi kami berdua ya Pak ya. Kayak misalkan Bapak pengen usaha AMDK, terus air isi ulang, galon, filling botol dan lain-lain, itu bisa langsung menghubungi Pak Yogi. Beliau ini punya banyak sekali analisanya. Siap. Dan kalau misalkan mau usaha mesin es itu bisa langsung ke saya, Andika. Itu kita akan membantu mensupport dari segala jenis. Misalkan pertanyaan kecil aja, kayak misalkan pemirsa sekalian menanyakan berapa sih harga 1 kilo es, itu akan saya jawab. Sama Pak Yogi juga akan membantu untuk menjelaskan kenapa sih modal segini tuh harus menggunakan ini. Apalagi pemirsa sekalian misalkan, Pak saya punya modal segini bisa nggak? Bisa. Nanti sih kita akan bantu. Benar kata Pak Yogi juga, daripada Bapak buru-buru atau pemirsa sekalian buru-buru, mendingan ditabung dulu ya Pak? Iya. Ditabung dulu sampai Atau dicari tambahan sedikit lagi untuk mendapatkan mesin kualitas yang bagus. Betul, betul sekali. Itu dia. Oke, gini Pak Yogi, saya pengen ngejelasin nih proses untuk mesin esnya sendiri. Tadi kan Bapak nanya nih untuk menjadi es kristal seperti apa. Jadi seperti ini Pak, seperti ada yang gambar di atas ini. Nah, jadi kalau misalkan prosesnya itu, dia itu dari sumber air, dia masuk ke water tank. Dari water tank itu nanti air akan diproses oleh freon dan lain-lain, dibekukan di dalam evaporator. Nah, udah dibekukan di dalam evaporator, dia akan dibekukan sampai suhu atau settingan diameter yang ada di pipingnya. Karena kita diameter berbeda Pak, bisa disetting, bisa di-adjust, dalam artian pabrik sesuai pabrikasi pemirsa sekalian. Itu sampai diameter yang ditentukan, sudah mencapai diameter yang ditentukan,
dia sudah membeku dan akhirnya dia akan dipotong oleh cutting gear dan baru akhirnya dia keluar menjadi es batu kristal seperti itu Pak. Jadi untuk prosesnya. Nah itu untuk proses mesin es sendiri. Kalau misalkan permisa sekalian nih, saya mau nanya sekalian nih ke Pak Yogi nih untuk proses mesin water treatment ini gimana sih Pak? Dari sumber air, misalkan sumber air tanahnya sendiri itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Dika. Jadi mula-mula itu dari air tanah ya Pak Dika. Betul. Air tanah itu dibikinin ground tank. Ground tank bisa dari semen, dibikin persegi panjang atau 4x4 dan segala macam gitu. Terus itu kan hitungannya permanen ya. Bisa juga ditampung bahan bakunya itu dari toren atau tandon, Pak. Tandon itu dari air tanah disedot masuk ke tangki raw water kita menyebutnya ya. Raw water. Raw water itu jadi nanti diinjekkan untuk mesin CRO-nya. CRO ini butuh tekanan inlet minimal 2 bar, maksimal 5 bar, Pak Dika. Jadi nanti ada tekanan tersendiri untuk masuk ke mesin ini. Setelah masuk ke mesin ini, dia mula-mula itu prosesnya dari quartz sand, Pak Dika. Atau orang sering menyebut itu pasir silika. Pasir silika itu dia menghilangkan pasir dan debu yang kasat mata. Terus lanjut ke proses activated carbon. Karbon itu menghilangkan warna bau dan rasa, Pak Dika. Lalu lanjut ke resin. Resin fungsinya itu dia menurunkan hardness atau kapur, Pak. Jadi airnya lebih soft lagi. Dari untuk material ini sendiri, Pak Dika, itu kita menggunakan stainless 304, Pak Dika. Jadi tahan karat dan korosi dan segala macam itu tidak akan terjadi karena kita sangat menggunakan kualitas yang bagus untuk tabung pre-treatmentnya ini. Lalu di sini juga ada kontrol valve-nya, Pak Dika, auto control. Jadi ini fungsinya adalah untuk melakukan backwash secara otomatis. Jadi untuk agar medianya ini bisa digunakan dalam jangka panjang. Misalkan penggantian selama 6 bulan sampai setahun sekali. Bahkan kalau input air tanahnya lebih bagus, otomatis durasi untuk penggantian medianya akan lebih panjang lagi, Pak Dika. Karena dibantu juga dengan auto control backwash ini. Jadi dia akan melakukan secara otomatis untuk kontrol melakukan backwash atau pencucian medianya. Gitu. Dari sini dia langsung masuk ke membran RO, Pak Dika. Membran RO-nya ada di bagian belakang. Itu membrannya itu yang menurunkan TDS hingga 95%. TDS itu adalah total dissolved solid. Di mana itu yang menunjukkan parameter air ini layak diminum atau tidak gitu. Jadi kita lebih fokus untuk air minumnya itu yang ditekan masuk dari si membrannya. Jadi setelah ada free treatment ini masuk ke membran, dia lebih ringan lagi, Pak Dika. Makanya kerja membran itu dia akan maksimal lagi. Jadi bisa menekan hingga 95% tersebut. Dan untuk durasi penggantiannya dia juga si membran dia bisa 6 sampai 12 bulan sekali. Kalau misalnya inputnya bagus dan sudah diolah sama free treatment masuk ke membran, otomatis durasi penggantian membrannya akan jauh lebih panjang lagi. Karena dia udah ada free treatment di sini. Dari situ terakhir dia ada UV, Pak. UV itu ultraviolet. Ultraviolet itu dia berfungsi menghilangkan atau menurunkan angka E. coli dan coliform, Pak. Bakteri. Itu yang sering bikin sakit perut, Pak Dika, dan segala macam. Itu E. coli itu, Pak. Jadi itu akan diatasi oleh ultraviolet ini. Jadi kita udah merancang dalam satu set unit ini itu emang udah diperuntukkan outputnya sudah layak minum tanpa dimasak, Pak Dika. Di sini juga ada indikator-indikator, Pak Dika. Indikatornya ini terdiri dari power indikator, inlet valve indikator, raw water pump indikator, high pressure pump indikator. Di sini dia bertugas, dia tombolnya masing-masing, Pak Dika. Jadi menunjukkan di sini ada lampu yang menyala kalau misalnya dari inlet indikator valve, terus raw waternya jalan dan segala macam, lampunya juga nyala. Terus high pressure switch, high pressure pump indikator ini dia juga berfungsi untuk menekan input air dari si pompa masuk ke si membrannya, Pak. Di sini juga ada emergency stop, Pak. Kalau misalnya terjadi trouble yang trouble yang membahayakan dan segala macam, otomatis
si user bisa langsung memencet tombol emergency stop. Oke. Iya. Jadi tidak usah khawatir lagi, Pak. Nah, lalu di sini juga ada working pressure, concentrat water pressure, terus di sini ada pure water flow, concentrat water flow. Nah, di sini menunjukkan untuk pressure, tekanan dan segala macam. Untuk di sini CRO ini kan dia ada air jadi dan ada air buangan, Pak Dika. Oke. Nah, makanya di sini ada konsentrat untuk water flow-nya sama pure water flow. Nah, dan perbandingannya itu 1:3, Pak Dika. Oke. Jadi yang kebuang 3 liter, yang jadi 1 liter. Makanya output CRO ini nggak diragukan lagi layak minum atau tidak. Pasti layak minum, Pak. Karena perbandingannya sangat jauh sekali dan karena si membran tadi. Membran itu bisa menekan angka TDS hingga 95%. Wah. Gitu, Jadi dalam Pak satu unit ini full dalam satu kotak kecil ini dan memakan untuk ruangan pun tidak terlalu besar ini Betul. udah bisa langsung dipakai, Pak, berarti. Langsung bisa, Pak. Tinggal di inlet. Jadi sistem kerjanya ini hanya plug and play, Pak. Udah jadi di sini dan kita assemblinya pabrikan, bukan rakitan lokal ya, Pak, atau rakitan sendiri. Jadi beli kebanyakan kalau rakit sendiri kan beli part ini di mana, beli part ini di mana, beli part ini di mana gitu. Ya otomatis terjadi pembelian secara putus, Pak. Oh, kalau iya. di kita tidak. Kalau di kita emang pabrikan, terus after sales ketersediaan part semuanya itu kita menjamin. Karena kita juga punya ruang spare part di lantai 3. Itu isinya spare part semua. Dan after sales juga mempunyai sertifikasi, terus mempunyai piagam dan segala macamnya. Makanya tidak usah diragukan lagi sih, Pak, untuk untuk jangka panjang semesin ini karena kita support. Betul. Begitu, Pak. Betul Dika. sekali, pemirsa. Jadi kalau misalkan para pemirsa sekalian itu nggak perlu khawatir kalau misalkan pembelian Unity kita, justru untuk kelebihan kita itu dari kesediaan spare part, after sales kita yang terjamin, dan seluruh teknisi kita dari seluruh Indonesia ya, Pak ya? Betul. Betul. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan ada trouble dikit pun kita standby ya. 24 jam kita, Pak Iya, ya? betul. Betul sekali, 24 jam loh. Betul. Mana lagi yang standby 24 jam selain di PT Indotara Persada. Nah, kalau mesin ini juga kalau ada trouble itu bisa dilakukan sendiri, Pak. Jadi dia Oke. juga nggak ribet atau gimana dan bisa di engineer di lokasi dan segala macam itu bisa melakukan perbaikan sendiri. Kalau Oke. misalnya yang masih ringan-ringan dan kita juga akan selalu memberikan nomor after sales. Oh, iya. Dan tidak kalah penting, Pak, di dalam ini juga Oke, ada apa itu, Pak? ada manual booknya juga, Pak. Oh, Jadi di sini juga udah tersedia manual book. Manual book ini berfungsi untuk misalnya terjadi troubleshooting dan Iya. segala macam itu ada pengarahnya di sini. Oke. Dan manual book ini juga memberikan petunjuk kalau misalnya customer di luar kota dan segala macam untuk menghemat biaya akomodasi teknisi, ya otomatis mereka juga punya teknisi sendiri bisa melakukan instalasi sendiri, Pak. Oh. Karena sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. karena plug and play ya tadi. Betul, Ya? tinggal plug and play aja. Betul. Begitu, sekali. Pak Dika. Nah, kalau misalkan nanti nih, kalau misalkan dia nggak ada teknisi atau apa, kita bisa pandu nggak sih, Pak, lewat video call atau gimana? Bisa, Pak. Bisa ya, Jadi, Pak? ya? kita selalu siap siaga hitungannya 24 jam, Pak Dika. Betul, Pak. Apalagi karena dua unit ini dia itu hidupnya 24 jam ya, Pak. Betul, ya? heavy duty, Pak. Heavy duty, industrial machine dia. Oke. Pak, itu kan udah dibuka nih sama Bapak, tadi udah ngeluarin manual book. Dalamnya apaan sih itu, Pak? Oh iya, ada lagi nih, Pak Dika. Apa tuh, Pak? Jadi di sini kan kita wiring dan segala macamnya itu sangat rapi ya, Pak Dika. Dan kita juga menggunakan Schneider. Oke. Jadi siapa sih yang nggak tahu kualitas Betul. Schneider, Pak Dika. Jadi emang diperuntukkan ya kualitas sangat layak dan untuk jangka panjang, Pak Dika. Oke, siap. Schneider ya? Sama, Pak. Unit saya juga pakai Schneider ini. Siap. Ini Schneider. saya tutup lagi, Pak Dika. Oh iya, tutup, Pak. Oke, Silakan, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau unit saya ini, wah, sama, Pak. Karena kita mempertahankan quality, jadi kalau untuk spare part kita full Europe, Pak. Kayak misalkan ini, expansion valve-nya kita dari Danfoss, Pak nih. Oke. Danfoss, Bapak tahu kan merek Danfoss iya. tuh quality-nya udah. Apalagi kompresor. Wah, ini jantung, Pak. Ini jantung, kita harus memilih kompresor tuh yang terbaik, Pak. Oke. Kita pakai Bitzer by German. Bitzer by German ini udah terbukti, Pak, kualitinya itu untuk quality kompresor tuh, dan apalagi, nah di sini pun ada, Pak. Nah, kalau ini namanya disebutnya PLC atau head unit yang bisa head unit control lah. Nah, di sini ada untuk LCD-nya ini kita pakai Flexum. Bapak bisa cari merek Flexum itu kualitinya gimana.
Nah, sama Pak. Tapi mohon maaf Pak, kalau kunci saya nggak bisa dibuka. Oke. Karena kuncinya tersangkut di sini atau belum dibuka Pak. oke, Karena oke. ini unit baru. Mohon maaf ya Pak. Oke. Tapi di dalam ini saya memakai Schneider juga. Schneider Bapak tahu, sama seperti unit Bapak itu kita pakai Schneider. Dan untuk catnya nih Pak, karena kita melawan air Pak, karena kita berhubungan dengan air, jadi kita memakai Jotun 3 lapisan Pak. Jadi anti karat, semuanya pun untuk piping-piping yang berhubungan dengan air pun udah kita cover Pak. Nah, yang bikin penasaran juga nih Pak Dika, kalau brand, maaf ya kalau misalnya brand yang lain itu atau apa kan kapasitinya dia menyebut 5 ton, keluarannya bisa jadi 3 ton. Apakah ini real capacity Pak? Kita real capacity Pak, saya jamin. Untuk capacity kita real, karena kita sebelum melakukan pengiriman ke customer, kita akan melakukan pengecekan quality control supaya memastikan unit ini bekerja dengan baik dan tidak sesuai atau sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau misalkan untuk unit ini kapasitas 5 ton, pastinya akan menghasilkan 5 ton juga Pak. Oke. Jadi kita nggak jual untuk namanya saja ya. Biasanya Iya, banyak ya betul. Pak yang nama Iya, ya. iya. Kayak ini unit 3 ton, tahunnya hasilnya cuma 2,5 ton atau Oke. 2.300 kg. Tapi kalau untuk ini unit Tomori ini kita menjual 5 ton dengan aktual sendiri dia ada di 5.000 kg Pak, seperti itu. Oke Pak Yogi, dari tadi kita udah ngebahas semuanya, gimana prosesnya, gimana spare partnya dan kejaminan dari unit kita berdua. Iya. Kalau misalkan para pemirsa nih pengen memiliki 2 unit ini atau 1 paket, bisa langsung menghubungi saya Andika Perdana Putra di 0811 9601 508 atau bisa langsung menghubungi Pak Yogi di mana Ya, Pak? untuk saya Yogi Pratama di PC Water Treatment bisa menghubungi saya di 08 111 635 226. Nah, itu dia nomor telepon kami berdua, atau bisa langsung mengunjungi website ya Pak ya. Kita Oke. punya website itu gede banget tuh websitenya di www.indotara.co.id nih di sini, atau nanti bisa klik di link description. Itu ada website kita juga. Atau Pak, kalau misalkan ada yang mau mampir nih ke warehouse kita nih, gimana Pak caranya tuh? Bisa langsung datang ke pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Di kita ada 4 lantai ya, dan itu isinya semua barang kita jual. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang, dan kalau misalnya ada pemirsa yang mau melakukan pengambilan video dan segala macam, boleh dan langsung datang aja ke warehouse kita pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Itu gimana Pak? Kalau misalkan mau nge-vlog tuh gratis gitu Pak di sini Pak? Oh gratis Pak, disediain tempat coffee shop juga, kita ada di lantai Oh ada 4. coffee shop? Ada, kita ada coffee shop di lantai 4 dan pelayanannya juga bintang 5 Pak. Wih mantap sekali. Jadi para pemirsa nggak usah khawatir untuk kalau misalkan mau main, berarti kesini semua gratis. Iya. Dan kalau misalkan para pemirsa pengen lihat unit lain seperti eskavator, genset, Iya, dan betul. kita banyak ya Pak ya unit-unit Banyak, itu di banyak. gudang kita, bisa langsung mampir aja ke pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Nah jangan lupa juga nih buat like di YouTube kita, di channel PT YouTube Indotara Persada, di like, di komen, di subscribe juga, sama dinyalain loncengnya tuh supaya tahu nih produk-produk apa aja sih yang mau kita bahas lagi ya Pak ya. Iya, Terus sama kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pengen up nih Mas Andika atau Mas Yogi bahas produk lain dong, itu bisa langsung tulis di komen aja tuh, nanti langsung kita bahas untuk nextnya. Nah sekian dari saya Andika Perdana Putra Dan dan saya Yogi Pratama. untuk pembahasan unit water treatment dan mesin ice tube industrial. Sekian dan terima kasih.